Kaget ya sih, pantesan tadi dipikir kok ada suara-suara, saya celingukan nggak ada orang, ternyata ada Ginny loh. Ngapain di sini? Enggak, aku mau ngambil file. Kamu juga Aku mau nggak ngambil kan? file juga sih, tapi sekaligus ini ngerjain naskah. Nah, pemirsa, Anda bertemu lagi dengan kami berdua, Aryatna Budianto dan Virginia Gunawan dalam acara Dunia Kita. Masih di episode spesial, ini anniversary Dunia Kita. Menariknya ya Nak ya, kita udah lama banget nggak ketemu di kantor. Betul. Biasanya kita masih ketemu syuting Ya, seminggu bareng. sekali. Tapi itu setidaknya. sangat terbatas ya Nak ya. Ya. Setelah syuting kita balik karena ya ngerjain semuanya itu di rumah masing-masing. Betul, dan ini juga dalam rangka masih prokes ya. Siapa yang menyangka bahwa pandemi masih berjalan 2 tahun ya. Iya. Dan kita memang sengaja selalu bertemu seminggu sekali, tapi di luar, outdoor ya kita usahakan. Dalam di kantor kita pun sekarang itu masih ada peraturan yang tidak memperbolehkan masuk ke kantor kalau memang Betul. pekerjaannya tidak membutuhkan untuk masuk ke kantor. Iya, ada beberapa yang sudah masuk kantor, misalnya yang harus siaran dari studio gitu ya. Ya. Tapi untuk Indonesian Service sendiri belum ya, untuk VOA Dan Indonesia. kita juga melakukan editingnya itu di rumah, Betul. terus syutingnya juga singkat di luar ruangan, Di luar jarang ruangan. ada di dalam ruangan. Ya. Dan memang itu jadi upaya untuk mencegah kalau misalnya ada penyebaran virus corona. Betul. seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal kerja jurnalis dan kerja juga dengan produksi televisi saat ini ya. Ya. Kalau kita lihat di Amerika ini memang diversity atau perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sangat banyak, Betul. termasuk dari para Jurnalis dari internasional ya. Seperti halnya di VOA, di sini nih ada lebih dari 40 bahasa ya. Benar. Dan juga jurnalisnya datang dari berbagai negara termasuk kami dari Indonesia Iya. gitu. Tapi ada juga dari Thailand, ada juga yang dari Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kehidupan para reporter yang adalah juga pengungsi dari Afghanistan yang melarikan diri, berhasil meloloskan diri. dan sekarang Mereka ada di Amerika ya. ada Nak di ya? Amerika Serikat, tepatnya di kota Houston, Texas. Zabihullah Ghazi adalah jurnalis pemenang penghargaan yang telah bekerja pada banyak kantor berita, seperti VOA dan The New York Times. Kini ia menetap di Houston, Texas, salah satu dari ratusan jurnalis yang berhasil melarikan diri ke Amerika saat Taliban mengambil alih kuasa Afghanistan Agustus 2021. If I know that it is safe to live and one does not die from hunger and at least an opportunity for work, I will return. No one wants to be a refugee or stay in other countries forever. Menurut Reporters Without Borders, sejak Taliban mengambil alih Afghanistan, 40% media di Afghanistan tutup dan sekitar 6.400 jurnalis kehilangan pekerjaan. Ishak Sadat bekerja untuk Enikas TV di Jalalabad, Afghanistan Timur. Seperti Zabihullah, Ishak juga ditempatkan di Houston. Now that I have arrived in the US, my plan is to study and become familiar with the new environment and to use this experience in my country in the future. This will be a great achievement for me. Ia mengakui berinteraksi dengan warga Afgan lainnya memudahkan transisi. Sekitar 2.400 pengungsi Afgan telah ditempatkan di Houston dan sekitarnya. When we see our Afghans, we feel a sense of community. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Desember 2021, pemerintah AS membiayai permukiman kembali 95.000 pengungsi Afghanistan di seluruh Amerika. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menambahkan sekitar 700 jurnalis telah dievakuasi, mayoritas diantaranya berkebangsaan Afghanistan. Dari Houston, Texas, VOA. Ya itu tadi kisahnya, semoga mereka bisa mencapai keinginan mereka dan mungkin suatu saat bisa kembali ke Afghanistan ya, untuk kembali amin. berkarir di sana. Ya, nah pemirsa masih ada cerita-cerita lain soal episode yang khusus ini dan kita mau ngajak Anda untuk keliling di gedung VOA. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Hai pemirsa, sekarang kita lagi ada di gedung VOA, di basementnya tepatnya, di mana di sini tuh banyak banget ruangan studio tempat para penyiar bersiaran. Misalnya ada Studio 54, pintunya ditutup, nggak boleh bawa makanan atau minuman, nggak boleh ya.
Ada juga yang lebih gede nih, studionya Studio 52. Sekarang sih lagi ada proses produksi siaran. Tapi kita intip sedikit aja ya. و لیبرال‌لاین صمیمی ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار همکاری ناتو در اروپا در حال صورت می‌گیرد که این پیمان Tapi ini situasinya sebetulnya nggak seperti sebelum pandemi. Sekarang lebih sepi dan lebih pilih-pilah, nggak boleh semuanya ada di kantor. Makanya proses produksinya juga terbatas. Sekarang kita ketemu sama editornya Dunia Kita yuk. Nah, sekarang kita bakal ketemu sama editornya Dunia Kita. Kita bakal ketemu sama Mas Brian. Hah? Kok kosong ya? Ya ampun, Brian kan WFH juga kayak kita. Yaudah, coba kita ketemu Brian lewat virtual ya. Hey guys, I'm Brian Chapman, video editor with Dunia Kita. I've edited with the Indonesian service for about 7 years now, I think since 2015. So I assemble the show in post. So I've got a big timeline, which I take the elements, the stand-ups, and the stories, and put them all together. Also with the bumpers, the tosses to break, add chyrons, and music when necessary. I love working with the Indonesian service. It's probably my favorite day of the week is working on Dunia Kita. The team is awesome. We get along great. So pre-pandemic, when we were in the bureau, a lot of our interactions were face-to-face, and it's now mostly via text and email. But we still do a great job with communication, and we get things done. Hope to see you guys soon. Makasih Brian, semoga kita bisa segera ketemu lagi ya. Nah, ngomongin soal di balik layar kerja jurnalistik, kita juga pengen ngeliat nih cerita tentang sekelompok mahasiswa di California yang membangun sistem database berita yang bisa di-share ke semuanya, dan beberapa di antaranya adalah berita-berita yang nggak di-cover sama media arus utama. Dengan lebih dari 485.000 mahasiswa, California State University merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Amerika Serikat. Sejak pandemi merebak dan semua kuliah dari rumah, semangat mahasiswa untuk mencari kabar terkini terutama terkait kampus semakin meningkat. Kelas jurnalisme memproduksi buletin Cal State Newswire. Whether that's board of trustees, whether that's campus presidents, whether that's student organizations, it's difficult for them to really see what's happening across the CSU. Because yes, they can go online to each of the individual CSU student papers and try to find stories there. Mereka memastikan setiap berita mengutip dari setidaknya 2 narasumber untuk menjaga prinsip keseimbangan dan akuntabilitas. Di tahun terakhir kuliahnya di California Polytechnic State San Luis Obispo, Aiden dan sejumlah mahasiswa Cal State mendirikan sebuah agen berita, di mana ke-23 kampus Cal State University bisa saling bertukar berita dan informasi. Mahasiswa jurnalistik bertemu virtual di platform bernama Slack dan saling berbagi artikel lewat situs penerbitan mandiri Substack. Proyek besar terakhir yang dilakukan termasuk liputan rangkaian unjuk rasa menentang kekerasan terhadap warga Asia dan Kepulauan Pasifik. Not everybody is in, these major cities that are having these large protests. And with San Francisco, there's always something going on. So a lot of our big, hard-hitting news stories have been in regards to racial reconciliation, updates on COVID protocols, construction happening on campus, and how the campus is helping students with the virtual and distance learning environment. Semakin banyak peminat sebuah artikel, semakin sering artikel disebarkan. Ini juga membantu mahasiswa, baik si reporter maupun pembacanya, membicarakan topik yang sensitif. Don't hire me just because Black Lives Matter is happening in the summer and you don't have a Black journalist to cover it. Hire me, maybe you do want that Black perspective, but also respect that I also want to talk about things that aren't about trauma or police brutality or something like that. Mahasiswa reporter juga seringkali meliput hal-hal yang luput di media mainstream. You're not going to see this in the LA Times. You're not going to see this in the San Diego Union Tribune. You're not going to see this in the Bakersfield Californian.
we have original content that can't be duplicated anyplace else. Student journalists are kind of looked down on or not considered as legitimate, but we're out here telling the stories, a lot of the same stories. But what makes us really special and what sets us apart is that we are dedicated to telling the stories of campus. Membantu mahasiswa, pengajar, dan staf tetap terkoneksi dan update saat kampus belum terbuka kembali sepenuhnya. Dari Los Angeles, California, VOA. Anu sama Jini kemana ya? Katanya mau ketemuan di sini. Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya. Tetaplah di Dunia Kita. Nggak tahu ya. Katanya tadi mau ketemuan di sini. Emang. Loh. Di sini itu mereka. Waktunya. Nah pemirsa, masih dalam Dunia Kita. Sekarang kita di segmen terakhir. Ini udah juga di episode terakhir ya, kita merayakan Dunia Kita 1000 episode dan seterusnya. Yes. Rasa ya, kita itu udah 2 tahun kerja masing-masing di tempat masing-masing. Ketemu paling seminggu sekali. Dan juga interaksinya juga kayak seperlunya aja. Gitu. Nah, padahal kalau menurutku ya, kita beruntung nih masih bisa ketemu. Jadi maksudnya social skill itu menurut saya sih penting ya. Teamwork itu bisanya diasah lewat social skill yang ketemu langsung, berinteraksi, karena kita kan harus lihat semua ekspresi secara utuh, karena kadang-kadang suka jadi misunderstanding. Gara-gara permai email. Nah, ngomong-ngomong soal gaya kerja atau bagaimana masa depan kita nanti bekerja, ini ya dengan teknologi yang paling baru dan paling heboh sekarang ini kan ada yang namanya metaverse. Ya. Nah, VR, metaverse. Iya. Nah, dengan teknologi ini sekarang semakin banyak perusahaan yang mencoba untuk masuk ke metaverse itu, bekerja dari situ dan mengembangkan hubungan komunikasi mereka bersama dengan teman-teman di rekan kantornya itu seperti apa, juga untuk menekel atau menghadapi pandemi selanjutnya mungkin. Coba kita lihat. What's up? Tergantung suasana hatinya, Jeff bisa bekerja dari kafe di Paris, di gua misterius, bahkan di luar angkasa dari rumahnya di Ohio. Ini berkat perkembangan metaverse. Jeff, pendiri startup penerjemah, menghabiskan 20 hingga 35 jam seminggu menggunakan peranti realitas virtualnya untuk berinteraksi dengan rekan kerjanya di luar negeri. Our day starts with some coordination offline with our team to make sure we know what we're going to be doing every day. Then from there, we go in and we work in VR in a collaborative space. So we sit down at a desk in some setting with our avatars and we talk about what we're about to achieve during the day. Menurut Jeff, interaksi di ruang virtual metaverse berbeda dibandingkan dengan panggilan konferensi. More gentle, I find, and caring towards someone when you're there with them. And you also may be able to interpret their meaning quite a bit better. Jeff menggunakan aplikasi Immersed, kembangan perusahaan di Austin, Texas yang mendesain ruang kerja virtual dengan fitur yang bisa mempermudah pekerjaan. In virtual reality, specifically with Immerse, you bring a computer into VR, you can create multiple monitors, and so instead of having one screen to work on, you can have 5 screens to work on. So if you're someone who has a lot of tabs open or applications, you can spread that out nicely however you want. Pandemi COVID dan desakan untuk bekerja dari rumah jadi pemicu dikembangkannya aplikasi ini untuk metaverse. COVID was terrible, but it ended up being a silver lining for Immerse because our idea went from being a crazy, futuristic 2028 kind of idea to oh wait, everyone in the world is now working from home and they're looking for ways to stay productive. They're looking for ways to collaborate now that they can't meet in office. And Immerse made a lot of sense now as we're going to be that tech bridge. A lot of VCs start to flip their paradigm towards us and start to want to invest in our company. Meski memikat, pelaku industri teknologi lama memperingatkan pentingnya untuk belajar dari teknologi sebelumnya. The one thing we cannot do is just move forward to the metaverse without cleaning up the problems that exist on the internet today and without learning the lessons from that work to build a metaverse that is safer, more secure, more private, more respectful even
of humanity's needs. Selain melengkapi pekerjaan yang sudah ada di dunia nyata saat ini, ahli menilai akan ada banyak lapangan pekerjaan baru di Metaverse. It's hard to even imagine the economic activity around the metaverse in the next 20 years. That's really what the metaverse is for. It's not just gaming, it's about being together virtually with other people. Intel memprediksi butuh sekitar 1.000 kali lipat tenaga komputer yang dimiliki manusia saat ini untuk mendukung perkembangan proyek mega infrastruktur di Metaverse. Demikian laporan tim VOA. Nggak kerasa, udah 30 menit kami menemani Anda dalam episode terakhir anniversary dunia kita 1000 episode dan selanjutnya, semoga juga selanjutnya kita akan tetap bisa menghadirkan liputan-liputan inspiratif untuk Anda di tanah air. Dari Amerika nih. Betul. Nah, jaga kekompakan ya, kita udah pakai atasan hitam, sepatu putih. Ya, semoga kita udah selalu, kayak geng apa gitu ya rasanya. Semoga kita selalu kompak ya. Kalau misalnya Anda mau nonton lagi dunia kita atau program Vio yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.vioindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube Vio Indonesia. Jangan lupa dan jadi sahabat kami dengan jadi sosial media ada di Instagram, di Twitter, Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Mampir, komen, like, subscribe semuanya. Dan kami masih tetap tunggu pertanyaan ataupun pesan-pesan Anda. Kirim ke direct message aja langsung ya. Langsung di Instagram VOA Indonesia dan ya. udah zaman sekarang, udah zaman maju ya, kirim video aja. Benar-benar. Nanti tampil juga di sini. Ya, kalau yang beruntung bisa dapat souvenir nih. Souvenir dari VOA. Ya, kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Ariadna Budianto. Saya Virginia Gunawan. Dan saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Dadah. Dah. 1, 2. Hey.